Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Stiva Krista Brahmatamo. Sekarang saya menempuh pendidikan di STTIA Surabaya. Di sini saya akan menyaksikan bagaimana cinta kebenaran Tuhan yang melakukan kehidupan saya. Awal masuk setia itu, saya bersemangat untuk menjalankan tugas dan kewajiban saya di tempat ini, memenuhi panggilan saya di tempat ini, dan tetapi berjalannya waktu, iman saya sempat down karena dengan peraturan pertama kan saya sampai ke sini peraturannya pegang HP itu sekali dalam seminggu, tapi udah berapa hari berjalan peraturannya berubah menjadi 2 minggu sekali pegang HP. Di situ saya sempat nangis karena mungkin saya pertama kali jauh dari orang tua saya, dan di situ saya berpikir gimana sih nanti berkomunikasi sama kedua orang tua saya. Itu saya terus nangis sampai beberapa bulan, saya nangis setiap hari. Dan situ saya sadar saya datang kepada Tuhan dan menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan di tempat ini. Di situ saya sering bangun jam 2 malam itu untuk berdoa. Di situ saya berdoa sambil nangis. Saya bergumul, Tuhan, saya tidak bisa. Jadi saya sempat berpikir mau pulang ke rumah saya. Tapi di situ saya sadar bahwa saya ada di tempat ini semua karena Tuhan menggerakkan hati saya untuk menjadi hambanya dan untuk melayani Dia. Di situ berjalannya waktu, saya setiap hari berdoa tuh jam 2 malam. Saya nangis terus. Kayak 2 bulan berlalu, Tuhan mengirim seseorang yang sangat baik. Saya sempat sudah kenal sebelumnya sama orang ini. Orang ini itu dari tim misi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pas harinya itu hari Jumat kalau nggak salah, pasti selesai ibadah pendalaman Alkitab. Saya masih ingat pas saya keluar dari gereja, terus orang ini samperin saya terus berkata, Vita, tapi sebelumnya itu saya sempat chatan. Dia menanyakan kabar, bagaimana keadaanmu di asrama. Terus saya menceritakan bagaimana saya nangis karena saya tidak bisa 1 hari pun tidak bisa berkomunikasi sama orang tua. Itu sangat gimana buat saya karena baru pertama kali jauh dari orang tua saya kan. Jadi di situ udah, terus katanya aku bilang kan, Pak, karena di sini itu pegang HP-nya itu 2 minggu sekali. Nah, jadi situ saya tidak bisa berkomunikasi kepada orang tua saya. Jadi saya ceritakan bagaimana setiap harinya itu saya nangis. Terus Bapak ini mengatakan bahwa kamu harus kuat, kamu harus bertahan di tempat ini karena kamu harus memenuhi panggilan kamu di tempat ini. Kamu harus yakin dan percaya kalau Tuhan mengawalinya, pasti Tuhan akan mengakhirinya juga. Itu saya dikuatkan. Dan Bapak ini mengatakan, kamu berdoa saja. Kalau ada uang kamu harus beli laptop. Terus saya bilang sama Bapak ini, saya bilang kalau untuk uang saya tidak punya untuk beli laptop karena mungkin laptop itu kan mahal untuk saya. Tapi Bapak ini berkata, kamu banyak berdoa saja. Kamu harus yakin percaya Tuhan pasti adakan apa yang kamu butuhkan. Di situ saya chatan setiap hari. Bapak ini menanyakan saya kabar, gimana kabarmu. Terus pada hari Jumat itu saya keluar dari gereja. Bapak ini samperin saya terus berkata, Vita, Bapak udah pesankan laptopmu. Di situ kayak gimana gitu. Kayak aku kayak nggak percaya gitu kan. Aku nanya lagi, kayak apa Pak? Di
Itu bapak itu mengatakan, bapak udah pesankan kamu laptop, 1-2 hari akan datang, nanti diantarin ke asrama. Terus itu air mata saya menetes karena saya tidak percaya bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan saya, pergumulan saya. Di situ Tuhan mengirim seseorang untuk membantu saya. Di situ pas saya dikasih tahu tentang itu, saya nangis. Terus banyak orang yang bilang, Stiva, kamu kenapa? Kamu dimarahin ya sama bapak itu. Terus aku udah nggak tahu berkata apa-apa sampai pulang, sampai ke asrama saya nangis. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk semuanya, untuk perbuatan yang ajaib yang kau kerjakan dalam kehidupan saya. Dan itu saya yakin Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Di hari Selasa, bapak ini datang beribadah, terus dia udah bawa laptopnya, terus dia bilang, ini Stiva, ini laptopmu ya. Di situ saya nggak habis pikir, saya nggak percaya bisa mendapatkan laptop. Tapi hanya satu yang saya percaya, bahwa Tuhan yang saya sembah yaitu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu menyelesaikan semua permasalahan saya, semua pergumulan saya. Tuhan selalu cukupkan, Tuhan selalu sediakan apa yang menjadi kebutuhan saya, apa yang menjadi pergumulan saya. Tuhan buka jalan. Dan berjalannya waktu, saya pakai laptop itu berkomunikasi kepada kedua orang tua saya. Dan pada saat hari keberapa saya mau membayar uang pangkal, itu uang pangkal yang saya akan bayar 1 juta. Tapi itu saya berdoa, Tuhan, saya tidak punya uang untuk membayar uang pangkal ini, karena tapi uang pangkal itu dibayar selama 4 semester dicicil. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya percaya, Tuhan saya yakin Engkau pasti menyediakan apa yang saya butuhkan. Nah, saya berdoa itu, besoknya saya syok, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tuhan terima kasih. Besoknya itu ada uang masuk ke rekening saya 500.000. Situ tidak ada riwayat transfer, tidak ada pokoknya tidak ada uang itu dari mana, tidak ada. Cuma langsung Tuhan, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Situ saya langsung bayar uang pangkal saya setengah, 500.000, jadi tinggal 500.000. Di situ saya sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah membiarkan saya dalam pergumulan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya, Tuhan selalu sertai kehidupan saya. Semoga apa yang menjadi kesaksian saya bisa memberkati teman-teman. Pesan saya yaitu, apapun yang menjadi pergumulan kalian, apapun yang menjadi apa yang kalian butuhkan, selalu percaya Tuhan pasti ada di dekat kalian. Tuhan pasti ada untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Kalian harus percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini. Dan yakin dan percaya apa yang kalian doakan, apa yang kalian sampaikan kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kalian, apa yang menjadi masalah kalian, yakin dan percaya Tuhan pasti mendengarnya, dan Tuhan pasti akan campur tangan di dalamnya. Yakin dan percaya pasti terselesaikan semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.